Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Hadi dari MI 2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Islam. Pengertian hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minannas. Siapa lawan kita di jalan 13 itu namanya? Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah, dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah. Tujuan hukum Islam. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Sedangkan mabadi atau pokok dasar yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Hukum sumber Islam. Muslim menjelaskan dalam menetapkan hukum Islam ada 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sifat hukum Islam. Aspek insaniyah atau kemanusiaan ini merujuk pada persaudaraan antar umat manusia yang bersifat universal tanpa memandang agama, suku, ras, atau bangsa. Contohnya adalah sikap toleransi dan kerjasama antar individu dan berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Aspek Rabbaniyah atau ketuhanan ini berkaitan dengan orientasi dan tujuan yang selalu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kegiatan dalam agama Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti terlihat dalam doa iftitah yang menyatakan bahwa salat, ibadah, hidup dan mati hanya untuk Allah. Sabar. Aspek samilah atau komprehensif. Contohnya pendidikan. Islam mengajarkan pentingnya pendidikan yang menyeluruh, tidak hanya dalam aspek agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum, untuk mengembangkan individu yang berilmu dan berakhlak baik. Aspek samawiyah yaitu atau wahyu. Contohnya Al-Quran, kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu utama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan sumber ajaran dan hukum Islam. Contoh 2, hadis, catatan tentang ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang juga dianggap sebagai sumber hukum dan pedoman hidup, berasal dari wahyu dan inspirasi ilahi. Tujuan hukum Islam. 1. Memelihara agama. Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu 1. Memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contohnya melaksanakan salat 5 waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi agama. Yang kedua, memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Contoh salat jamak dan salat qasar. Bagi orang yang sedang berpergian, kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Yang ketiga, memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Contohnya menutup aurat baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Yang
Selanjutnya memelihara jiwa. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu yang pertama memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, contohnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini diabaikan maka akan berakibatnya terancam eksistensi jiwa manusia. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiat, contohnya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya. Yang ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat, contohnya diterapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang. Selanjutnya, memelihara akal. Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara akal dalam peringkat daruriyat, contohnya diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Yang B, memelihara akal dalam peringkat hajiat, contohnya dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, contoh menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. Selanjutnya, memelihara keturunan. Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, contohnya disyariatkan nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. Melihara selanjutnya yang kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajiat, contohnya diterapkannya keturunan, menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan maka waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena itu harus membayar mahar misil. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. Yang ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, contohnya disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. Selanjutnya, memelihara harta. Bila dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara harta dalam peringkat daruriyat, contoh syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Yang kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiat, contohnya syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Yang ketiga, memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, contohnya ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat. Sumber hukum Islam. Dalam menurut Quran surah An-Nisa ayat 59, artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalilah ia kepada Allah
atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih bagimu dan lebih baik akibatnya. Fungsi hukum Islam. 1. Fungsi ibadah. Hukum Islam memberikan pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah mereka seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah-ibadah ini tidak hanya menjadi kewajiban tetapi juga cara bagi individu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat ikatan spiritual mereka. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar, yaitu hukum Islam mendorong umatnya untuk mendorong kebaikan atau amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau nahi munkar. Hal ini melibatkan tindakan-tindakan seperti memperbaiki perilaku sosial, membela keadilan dan menentang ketidakadilan. 3. Fungsi zawajir, yaitu hukum Islam mengatur hubungan antara individu baik dalam konteks pernikahan, warisan, perjanjian, dan sebagainya. Fungsi ini mencakup aturan-aturan yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi antara individu. Selanjutnya, fungsi tanzim wa islah al-ummah. Ada yang kenal Kajo nggak? Berapa ada? Fungsi tanzim wa islah al-ummah ini merujuk pada fungsi hukum Islam dalam mengatur kehidupan sosial dan politik umat muslim secara menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat serta memelihara persatuan dan persaudaraan di antara umat Islam. Emulatornya ini. Emulator ya kan? Baiklah, sekian dari saya atas materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh istirahat.